Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami kelompok 2 ingin memaparkan materi hari ini, yaitu kita akan bahas nih di sini mengenai apa itu makna moralitas, apa itu makna dari hukum, dan apa sih keterkaitan hubungan antara hukum dan moral ini. Yang pertama langsung saja akan saya paparkan mengenai moralitas ya kawan. Pengertian dari moralitas. Ya, perkataan moral itu berasal dari bahasa Latin, mors. Kata jamak dari mos. Jadi mors itu jamak dari mos. Berarti mos itu mufrad. Nah, yang berarti adat kebiasaan. Moral itu adat kebiasaan artinya. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan sebagai susila. Norma susila itu norma moral. Nah, moral artinya sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Jadi, moral itu wilayahnya wilayah teritorial ya. Wilayah kebiasaan, adat kebiasaan. Nah, moralitas sendiri itu berasal dari bahasa Latin, moralis, yang dapat diartikan sebagai suatu sikap, watak, atau sebuah perilaku yang pantas. Moralitas adalah kualitas yang terkandung dalam perbuatan manusia, yang dengannya kita dapat menilai perbuatan itu salah, atau perbuatan itu benar, baik, atau buruk. Moralitas dapat didefinisikan sebagai suatu sikap batin atau kondisi yang sadar penuh akan moral. Nah, sikap batin yang dipenuhi dengan ide-ide tentang moral akan menciptakan manusia yang memiliki moralitas. Kemudian, apa unsur-unsur moralitas? Kualitas norma moral akan ditentukan oleh beberapa unsur pokok. Yang pertama yaitu kebebasan. Yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga suara hati. Nah, kita bahas apa kebebasan dulu nih. Kebebasan merupakan unsur pokok, unsur penting dalam norma moral ya. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom. Selalu ada pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Manusia bebas untuk menilai, untuk memilih gitu kan, apa yang akan dilakukannya ya. Kemudian yang kedua yang penting lagi itu kebebasan. Maksudnya tanggung jawab. Nah, kalau kebebasan itu memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap, bertingkah laku ya. Oleh karena itu manusia itu harus wajib atau bertanggung jawab ya. Harus wajib bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Jadi dan suara hati ya hati nurani. Yang ketiga faktor penentu moralitas. Nah, terdapat beberapa faktor penentu moralitas yang secara garis besar dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini penentu moralitas yang berarti bahwa moralitas itu mulanya beranjak dari pribadi masing-masing manusia. Nah, nilai moral itu kemudian ditentukan oleh apa dan bagaimana manusia dalam menjalankan hidupnya. Kemudian ada faktor eksternal, ya, yaitu contohnya lingkungan lah. Lingkungan adalah salah satu faktor penting penentu moralitas. Nah, lingkungan juga bisa membentuk standar moral baru yang selain yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian yang keempat, moralitas sebagai norma. Nah, sebagai norma, moralitas dapat objektif, dapat pula subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang melihat perbuatan apa adanya gitu kan, sebagaimana adanya. Kemudian moralitas yang subjektif melihat perbuatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, serta perlakuan personal lainnya, subjektif. Kemudian dapat pula intrinsik dan ekstrinsik. Kalau moralitas intrinsik itu menentukan perbuatan itu benar atau salah atas dasar hakikatnya. Sedangkan moralitas ekstrinsik menetapkan perbuatan itu benar atau salah sesuai dengan sifat yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum positif. Nah, kemudian ada hukum moral. Hukum moral adalah pedoman yang menertibkan kegiatan manusia. Atau sederhananya hukum moral itu adalah pedoman tingkah laku yang wajib ditaati lah gitu. Nah, sehingga dapat mengarahkan aktivitas manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup. Nah, ciri utama hukum moral adalah pada keberlakuannya yang tidak dipaksakan dan bersifat universal. Nah, hukum ini memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen, seperti misalnya kewajiban menghormati kontrak atau ikrar, juga memuat ketentuan yang sifatnya sementara, seperti misalnya larangan untuk berkumpul pada saat terjadi wabah kayak gini, corona nih, wabah penyakit menular, kewajiban menengok orang atau teman yang sedang sakit dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan selanjutnya tentang hukum akan dipaparkan oleh Pak Rehman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Mutiara Indah. Di sini saya akan melanjutkan
pemaparan yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Saudara Alfi Alfiansyah. Hukum moral dalam arti luas yaitu pedoman yang menertibkan kegiatan manusia mencapai cita-citanya, yaitu kebahagiaan. Hukum ini memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen seperti kewajiban dan menghormati kontrak atau ikrar. Juga memuat keputusan yang bersifat sementara. Misalnya, larangan untuk berkumpul pada saat wabah corona. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadinya penularan penyakit. Kemudian, hukum moral dalam arti sempit adalah pedoman tingkah laku yang wajib ditaati, bersifat umum dan mantap, sehingga dapat mengarahkan aktivitas manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup. Pengertian hukum. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada kesamaan pendapat tentang definisi dari hukum. Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, di mana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Jadi, hukum tidak bisa dipisahkan dengan moral. Hukum harus memuat nilai-nilai moral. Kemudian, isi dalam hukum. Jika dikatakan bahwa hukum ada pada hakikatnya adalah norma dan setiap norma pasti mengandung nilai. Jadi, nilai di sini maksudnya moral atau moralitas. Tujuan hukum. Tujuan hukum pokok adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan. Hukum sebagai norma secara internal bahwa sebenarnya hukum ini sendiri merupakan sistem hukum ini merupakan tatanan yang terdiri dari unsur-unsur tersendiri. Kemudian, menurut Law Friedman menyebutkan 3 unsur dari sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Pembahasan kita adalah mengenai hubungan hukum, agama, dan moralitas. Itu hukum harus melayani dan menegakkan moralitas dan moral menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat, dan agama sebagai sumber dan isi dari kewajiban-kewajiban Islam. Nah, dari ini kita bisa mengetahui bahwa ketiga ini sangat berkorelasi, sangat berhubungan, di mana ketiga ini sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, berikutnya adalah hubungan norma moral dan norma hukum. Dalam norma moral menyesuaikan diri dengan keadilan, dan norma hukum menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum positif. Jadi setidaknya begini, adanya hubungan norma moral dan norma hukum ini mempengaruhi bagaimana seseorang itu menjalankan atau tidaknya suatu hukum yang ada. Itu adalah hubungan antara hukum dan keadilan. Hukum bersifat positif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif. Kenapa bersifat objektif? Karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Ini adalah hubungan moral dan keadilan. Moral yang mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum, sedangkan keadilan adalah merupakan tujuan akhir dari hukum. Bagaimana sih hubungannya gitu kan? Jadi hubungannya saya berikan contoh, misalkan gitu, ada seseorang yang melakukan pelanggaran pelecehan seksual, Pak. Itu kan ketika seseorang melakukan pelanggaran pelecehan seksual gitu kan, maka akan dianggap sebagai seseorang yang tidak bermoral. Nah, karena orang tersebut dianggap sebagai seseorang yang tidak bermoral, maka orang tersebut akan dijatuhkan atau akan diproses secara hukum gitu kan, menuju meja hijau gitu, yang dimana seseorang tersebut akan dikenakan suatu keadilan gitu kan dari meja hijau tersebut dengan keadilannya seadil-adilnya. Nah, ini adalah hukum sebagai asas profesi. Pada tingkat peradaban ya sudah maju penyelenggaraan dan penegakan ketertiban
Nah,